Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurarini, Nonreg Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 3. Di sini saya akan mereview kembali materi Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendy Aridayandi SHMH. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif, formil yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum, dan teori objektif material yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama ada niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat tersebut harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin sedangkan kesengajaan sudah tampak. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan terhadap perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya penghalang fisik, contohnya tidak matinya seseorang karena tangannya disentuh orang lain, pistol rusak, atau alat yang digunakan macet. Misalkan takut segera ditangkap karena gerak-geriknya dicurigai orang lain, atau ada daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Jadi daya tahan tubuh seorang itu tuh kuat, jadi nggak mudah mati gitu. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang ditujui tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut UU tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. E. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Yang ketiga, adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Yang keempat, selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Yang terakhir, yang F, percobaan di luar KUHP. Yang pertama diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE, 2 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Terdapat beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.